kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang barusan lewat, bagaimana Anies menyampaikan gagasannya pada saat Maulid PKS ke-21 2 hari yang lalu, Anies dalam pidatonya mengkritik dan membandingkan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan SBY, khususnya terkait infrastruktur jalan. Menurut Anies, apa yang dilakukan oleh SBY itu lebih baik, lebih mulia, dan lebih elegan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Anies menyampaikan perbandingan bahwa jalan yang dibangun oleh Jokowi lebih panjang, lebih besar volumenya adalah jalan dengan kualifikasi jalan-jalan berbayar, yakni jalan tol. Sementara jalan-jalan tidak berbayar, menurut Anies, dalam konteks panjang, lebih banyak dilakukan oleh SBY ketimbang Jokowi. Anies kemudian menyatakan bahwa jika ingin mensejahterakan rakyat, maka seharusnya yang diperbanyak adalah jalan-jalan yang tidak berbayar. Jalan-jalan yang membuka akses langsung terhadap masyarakat dalam rangka pergerakan ekonomi masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Anies kemudian terbantahkan atau dibantah secara langsung oleh Tuan Guru Bajang atau TGB. TGB menyampaikan bahwa Anies menyampaikan pidatonya terkait data panjang jalan di era Jokowi dibandingkan dengan era SBY. Dia sampaikan dengan tidak melihat secara detail kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Anies tidak mendalami, tidak membaca secara lebih dalam data sesungguhnya. Karena menurut TGB, pada zaman Jokowi, panjang jalan desa yang dibangun hampir 300-an ribu kilometer lebih. TGB kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya sektor-sektor produksi real ada di kawasan pedesaan. Dan Jokowi menghidupkan kawasan pedesaan, ekonomi pedesaan dengan membangun jalan-jalan desa. Apa yang disampaikan oleh TGB ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana kualitas orang Anies. Anies adalah figur atau calon presiden yang memang pintar atau mahir mengolah kata. Dan Anies lagi-lagi protes tentang stigma, tentang julukan, tentang predikat yang disematkan kepadanya, yakni kemampuannya mengolah kata. Anies selalu mengatakan bahwa dia distigma dengan kemampuan mengolah kata, dan orang lupa melihat kenyataan yang sudah dia buat. Kalau kita mau jujur, kita lihat apa sesungguhnya kenyataan yang sudah Anies buat. Anies bahkan seperti pernyataan Denny Siregar dalam konten-konten Denny Siregar tentang Anies. Anies adalah orang yang memang tidak memiliki gagasan. Karena apa yang Anies gagaskan, apa yang Anies programkan, adalah Anies mengemas ulang program pendahulunya. Sebut saja ketika Ahok dengan programnya normalisasi kali, Anies kemudian mengemas ulang program normalisasi kali dengan kata, dengan gaya bahasa naturalisasi kali. Ketika Ahok dan Jokowi meluncurkan program KJP, Anies kemudian mengemas ulang program KJP dengan KJP+. Dan hari ini Anies seolah-olah tidak memiliki konsep yang jelas tentang apa yang dia mau buat untuk Indonesia. Ketika Jokowi meluncurkan program mobil listrik bersubsidi, Anies kemudian protes soal mobil listrik bersubsidi ini. Dan konsep yang dia tawarkan adalah mobil listrik bersubsidi yang khusus dibuat untuk kepentingan publik. Artinya mobil listrik bersubsidi yang bisa digunakan oleh masyarakat umum yang lebih banyak mampu menampung atau mengakomodasi kepentingan masyarakat umum. Lagi-lagi Anies hanya bermain di seputar konsep dan gagasan pemimpin terdahulu. Dan hari ini Anies kemudian menyampaikan bahwa soal jalan, Anies lebih menginginkan membangun jalan-jalan non-bayar. Artinya jalan-jalan yang memang diperuntukkan
untuk masyarakat. Namun seperti yang disampaikan oleh TGB, Anies rupanya lupa atau tidak terlalu dalam membaca bahwa yang dia sampaikan atau dia gagaskan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Sahabat Pancasila, saya kemudian bertanya, kalau misalnya Anies menyampaikan atau melakukan protes terhadap program Jokowi, pembangunan Jokowi terhadap jalan-jalan berbayar lebih banyak, saya kemudian bertanya-tanya, apakah benar pernyataan Anies bahwa jalan-jalan berbayar menunjukkan keberpihakan Jokowi kepada orang-orang berduit? Anies rupanya tidak berpikir, tidak sempat berpikir, atau memang tidak memiliki akal yang cukup untuk berpikir bahwa ketika Jokowi membuat jalan-jalan berbayar, Jokowi tidak membuat jalan tersebut kemudian digratiskan untuk orang-orang berduit. Jokowi membuat atau membangun jalan tol, tujuannya adalah untuk menarik retribusi dari para pemilik modal, orang-orang berduit yang uangnya kemudian digunakan untuk anggaran pembangunan bangsa. Kalau seandainya Jokowi membangun jalan tol atau jalan-jalan berbayar dalam konsep Anies, kemudian digratiskan, ini letak kesalahannya. Namun faktanya, dengan inovasi, dengan kreativitas, Jokowi mampu membuka ruang-ruang baru pendapatan bagi negara melalui jalan-jalan berbayar. Toh ketika retribusi tol ini masuk sebagai pendapatan negara, anggaran dari pendapatan ini kemudian dikelola lagi untuk membangun sejumlah sarana, prasarana, infrastruktur yang penting bagi kepentingan rakyat. Pada poin ini terlihat bahwa Anies karena ambisiusnya, karena niatnya begitu besar menjadi presiden, yang ada dalam otaknya hanya cukup menyalahkan Jokowi dengan logika yang sangat sempit. Sahabat Pancasila, jika hari ini Anies kemudian mengagungkan bahwa jalan yang dibangun di masa kepemimpinan SBY lebih banyak ketimbang yang dibangun di masa kepemimpinan Jokowi, pertanyaannya adalah apakah Anies juga melakukan survei ke belahan Indonesia bagian timur dan bertanya di manakah letak jalan-jalan yang dibangun SBY, di manakah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat bagian timur Indonesia terhadap jalan-jalan yang pernah dibangun oleh SBY. Saya yakin sebagian besar warga masyarakat di bagian timur, termasuk di Nusa Tenggara Timur, akan menjawab bahwa mereka lebih merasakan manfaat pembangunan yang dibuat oleh Jokowi. Sahabat Pancasila, fokus pidato Anies pada Maulid PKS kali ini hanya soal jalan. Karena bagi Anies, hanya pada titik atau celah ini, Anies berpikir dia mampu menjatuhkan Jokowi. Anies bahkan tidak berpikir bahwa bagaimana Jokowi membangun begitu banyak bendungan untuk sektor pertanian, untuk kebutuhan air bersih, menjawab kebutuhan real masyarakat. Anies tidak mengangkat itu karena Anies tahu bahwa dalam konteks membangun sektor irigasi, sektor pengairan, Jokowi jelas berada di atas kepemimpinan sebelumnya. Dari perspektif ini, kita kemudian menilai bahwa apa yang Anies kampanyekan, apa yang Anies gagaskan sampai saat ini tidak lebih dari upaya membalikan semua program yang pernah dibuat oleh Jokowi. Dia lihat sebagai sebuah kesalahan jika program yang dibuat oleh pemimpin sebelumnya, termasuk Jokowi, adalah program yang baik, maka Anies akan memoles program tersebut dengan kemasan yang baru, namun isinya program itu juga. Sahabat Pancasila, rupanya kita perlu cerdas, kita perlu kritis, kita perlu lebih mendalami, mengupas lebih dalam apa sesungguhnya yang Anies inginkan. Jika sampai hari ini ide atau gagasan atau narasi yang Anies sampaikan menjadi kekuatan dia, bahwa pekerjaan, produk itu harus berangkat dari gagasan dan narasi, maka gagasan dan narasi Anies adalah gagasan dan narasi yang kosong. Karena Anies lagi-lagi dalam setiap pidato, setiap sambutannya hanya bisa mengkritik kebijakan-kebijakan pendahulunya sambil memoles kebijakan pendahulunya dengan kalimat, dengan kata, dengan kemasan yang begitu baik, namun isinya lagi-lagi yang itu juga. Sahabat Pancasila, ketika Anies mengkritik soal jalan
Anies mempertanyakan mana keberpihakan kepada rakyat kecil. Pertanyaan yang sama juga kemudian ditanyakan kepada Anies. Bagaimana dengan patung bambu yang harganya hampir 500 juta dan 3 bulan kemudian dibongkar? Mana konsep keberpihakan kepada rakyat kecil dalam konteks patung bambu? Bagaimana dengan patung sepatu? Bagaimana dengan sumur-sumur resapan yang Anies buat yang melukai jalan, bukan untuk meredam air, tapi sebagai jebakan bagi pengguna jalan raya? Anies rupanya lupa, banyak program yang dia lakukan, banyak kegiatan atau tindakan pembangunan yang dia buat justru merusak ketimbang memperbaiki atau membangun kembali. Anies menebang begitu banyak pohon di Monas dengan alasan peremajaan. Anies lupa menata atau membangun kembali pohon-pohon yang sudah dia tebang, digantikan atau dibuat peremajaan. Anies memang lihai. Jadi jika sampai hari ini begitu banyak orang yang masih mengkritisi pernyataan Anies lalu dianggap sebagai musuh, harusnya Anies berpikir bahwa apa yang dia sampaikan sampai saat ini belum betul-betul menunjukkan kualitas ilmiahnya, kualitas akademiknya, dan kedudukan atau kapasitas dia sebagai seorang akademisi, sebagai seorang teknokrat yang berusaha membangun Indonesia dengan gagasan yang keluar melalui narasi dan diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Sahabat Pancasila, jangan percayakan negeri ini jatuh pada tangan orang yang hanya tahu menjustifikasi orang lain bersalah, hanya tahu mengkampanyekan bahwa dirinya memiliki gagasan dan narasi, hanya tahu secara berani tanpa malu menyampaikan soal rekam jejak, sementara faktanya rekam jejaknya sama sekali buruk. Percayakanlah kepemimpinan bangsa dan negara ini pada orang yang benar, orang yang tepat, orang yang berpikir soal rakyat dan berpikir soal harga diri bangsa. Salam Pancasila.